Terima kasih atas waktunya. Selamat datang di koperasi kami, koperasi KSS. Nah, ini bangunan tempat areal kami melakukan proses fermentasi. Nah, mekanismenya bisa Bapak Ibu lihat di spanduk belakang. Kelompok tani atau subak apian menyetorkan biji kakao basah ke koperasi. Kemudian kita cek kualitas, kemudian ditimbang. Setelah ditimbang, tentukan berapa beratnya. Nah, kotak yang ada di sini bervarian. Ada seperti yang ini, ukurannya maksimal 600 sampai 500 kilo. Yang di depan Bapak ukuran 150, yang di belakang ada ukuran 400. Nah, tergantung dari kapasitas petani menyetorkan ke koperasi. Nah, fermentasi itu berjalan sesuai SOP di koperasi itu sekitar 6 hari apabila ukuran biji kakaonya sedang. Nah, kalau jenis kakao yang klonnya itu RCL Penter, MCC 0201 dan BLB, kita biasa sebut biji nangka. Nah, itu ada perlakuan khusus untuk fermentasinya. Ada penambahan hari lagi 1 hari, jadinya proses fermentasinya selama 7 hari yang ukuran biji yang lebih besar. Kalau yang ukuran biji sedang berlangsung selama 6 hari dengan proses pembalikan selang selama 2 kali proses. Jadinya hari ini masuk, selang lagi 2 hari ada proses pembalikan, selang 2 harinya lagi ada proses pembalikan kedua, kemudian 2 hari lagi baru ada proses penjemuran. Seperti itu. Nah, proses fermentasi itu hanya ditutup dengan daun pisang. Biji kakao basah dimasukkan di kotak. Ukuran kotak tingginya itu minimal 40 cm tingginya. Kalau kurang dari itu, kemungkinan proses fermentasinya akan kurang baik. Kita biasa menyebutnya sleti. Sleti itu fermentasi yang kurang baik. Seharusnya endingnya berwarna kecoklatan kalau kita belah biji kakaonya. Tapi kalau fermentasinya tidak bagus, dia akan bisa separuh ungu, separuh coklat. Nah, kalau rasanya itu bisa berubah, kadang terlalu pahit, agak sepet seperti itu biasanya. Tapi kalau terfermentasi, pahitnya biasanya agak kurang, sepetnya sudah mulai hilang. Dan muncul aroma-aroma khas, tergantung dari setiap daerah biasanya. Mungkin faktor lingkungan atau apa, kami juga kurang paham. Kalau di Bali khususnya kebanyakan petani itu berbudidaya secara tumpang sari. Jadinya banyak jenis buah-buahan yang ada selain tanaman kakao. Makanya kami sering dapat informasi dari pembeli bahwa cita rasa biji kakao Jemberana itu sering ditemukan aroma bunga dan buah seperti itu. Kalau rasa kecut itu seperti apa? Pengaruh apa? Hanya asam. fermentasi ya. Asam. Kalau asam memang faktornya sendiri. Yang biasa kami dapat info dari beberapa pembeli, biasanya petani itu setelah biji kakaonya dikeplok, dibelah, biasanya didiamkan di ember. Nah, didiamkan itu 2 hari atau 1 harinya baru dilakukan proses fermentasi. Nah, biasanya itu yang menyebabkan asam terlalu dalam biji kakao. Untuk menyiasati hal itu, biasanya kalau petani di Jemberana, mereka panen dulu, semua dipanen, kemudian didiamkan buahnya, belum dikeplok, didiamkan selama 2 atau 3 hari, baru dikeplok, kemudian setelah proses pengeplokan baru difermentasi. Nah, itu akan membuat rasa asam pada kakao biasanya menurun seperti ini. Kami juga tahu dari beberapa pembeli seperti itu. Ya, kalau disimpan itu bisa turun seperti apa alasannya? Ya. Kalau asamnya bisa turun, kemungkinan pulpnya itu agak berkurang. Kalau soalnya ada proses pemeraman lagi di dalam buah seperti itu. Ketimbang dia setelah biji kakao itu dikeplok, kemudian disimpan wadah ember, dibelah, kemudian disimpan di ember. Nah, air dari pulp biji kakao itu masuk ke dalam pori-pori. Ya, ke pori-pori dalam di daging buahnya itu menyebabkan asam yang terlalu tinggi biasanya.
Kami kurang tahu sih untuk itu, cuman yang biasa kami pakai daun pisang. Kenapa daun pisang? Khususnya daun pisang batu. Karena tekstur daun pisang batu itu lebih tebal dia untuk menjaga suhu dalam kotak fermentasi. Itu sebenarnya fungsi daun pisang. Selain kita tutup dengan karung goni juga untuk menjaga suhu dalam proses fermentasi. Nah, fermentasi itu kan tujuannya untuk menaikkan suhu. Apabila pada proses fermentasi itu tidak naik suhunya, kemungkinan akan terjadi gagal fermentasi. Kenapa tidak naik suhunya? Satu faktor dari biji kakao basah itu sendiri. Kemungkinan banyak terserang hama penyakit. Nah, kenapa kita mereject produk-produk biji kakao basah yang terlalu banyak kena penyakit? Satu, kemungkinan gagal fermentasi. Kedua, kasihan ibu-ibu sortasinya, terlalu banyak sortiran yang didapat mereka. Kebetulan kami di sini manual sortasinya. Untuk suhunya yang normal itu kalau normal biasanya mencapai sekitar 49 di akhir dia. Dia akan naik sedikit demi sedikit dari 30, 38, 40, 44 sampai 49 biasanya. Menggunakan alat ukur apa ya? Alat ukur seperti Namanya itu. kita termometer stick, tak bilang. Termometer stick. Tinggal dimasukkan di lubang-lubang di kotak itu, nanti langsung kelihatan berapa suhunya. Dan Thomas itu yang dia kerjakan setiap hari, setiap kotak. Nah, itu di setiap kotak kita ada label. Label ini tujuannya untuk traceability atau penelusuran barang. Apabila terjadi komplain pada saat pengiriman, di karung ini kita ada data siapa kelompok tani yang punya. Jadinya kita bisa track ke belakang apa penyebabnya seperti itu. Tolong dilihat itu labelnya. Itu tertera tanggal barang masuk, nama kelompok tani dan jumlah biji kakao basah. Itu akan tertrack sampai ke gudang. Pak, dengan tahun yang track itu hanya dilacak. Kayak dengan kirim paket sampai di mana? Ya, track bisa. Oh, paketku sampai di Belanda, besok sampai Tabanan dan sebagainya. Oke, siap, Bro. Hati-hati, Mas. Mas, kalau tadi kan yang disampaikan Pak Ketut itu di sini ada yang mengeluarkan karakter madu. Itu berasal dari tanaman sekitarnya atau cara fermentasinya? Kemungkinan satu fermentasi, kedua kemungkinan gara-gara lingkungan. Soalnya kemarin kita coba treatment dengan fermentasi yang sama, tidak muncul aromanya, hanya di sana saja. Itu udah spesialnya, nggak ngerti juga. Daerah Pulukan, Desa Pulukan namanya. Kalau kecamatannya Puputatan. Masih Jembrana Kabupaten. Kecamatan paling timur dia. Produksinya banyak, Pak. Nggak terlalu banyak. Dari segi harga itu lebih paling tinggi harganya. Soalnya dia dibilang limited edition dia. Berapa harganya kira-kira? Penemunya pun kadang memunculkan, kadang enggak. Soalnya tergantung dari cuaca juga. Oke di fermentasinya, tapi kalau cuaca nggak mendukung pas penyemuran, hilang aromanya. Itu dataran tinggi atau rendah ya? Kayaknya sedang menuju tinggi kalau nggak salah. Berapa kira-kira? Kurang NDPR-nya berapa? Kurang tahu kurang NDPR-nya. Sampai harga tertingginya berapa itu yang harga? Kalau masalah harga kemarin bisa sampai tembus 48 sampai 50 kami. 48. 1 kilonya. Di pembeli pun itu lumayan juga. Kalau ini untuk ngecek suhu yang digital, ada yang manual, tapi kami rusak kemarin. Ya mohon maaf. Oh iya. Soalnya Untuk agak bahannya riskan sekarang yang seperti ini, ini, yang teman-teman. manual pakai gelas soalnya. Kayak stick dia tinggal masukkan. Kalau ini lebih modern lagi sih, lebih. Gimana? Kalau fermentasi dikatakan berhasil itu, kalau kita belah biji kakaonya udah semua berwarna coklat. Nanti kita bisa lihat. Ada contohnya. Nanti kita bisa lihat di penyemuran kita belah semua berongga, ada rongganya dan berwarna coklat semua. Ya. Dan
ada aroma khas yang muncul. Tapi kalau biji kakao yang non fermentasi, aromanya sama semua. Sama semua aroma, meskipun di mana daerahnya sama semua aromanya. Dan kalau kita belah agak padat dan berwarna ungu kegelapan dia.